Kita mulai. Hamdan wa syukran lillah. Nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin azakumullah. Ada istilah atau narasi yang sudah populer yang biasa kita ucapkan. Bahkan kalimat ini, narasi ini seringkali di antara kita menjadikannya sebagai argumen. Argumen untuk melakukan pembelaan diri biasanya. Ketika terdesak, ketika menyadari kita melakukan kesalahan, maka kita akan mengatakan, bukankah manusia itu tempatnya salah dan lupa? Gitu ya Pak ya? Seringkali kita mengatakan bahwa sudahlah, dimaafkan saja. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Narasi ini terkenal yang dalam bahasa Arab ditulis al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Saudara-saudara, para ahli ilmu mencoba membeberkan mengapa Allah ciptakan manusia memiliki sifat salah dan sifat lupa. Apakah sifat salah dan lupa pada diri manusia itu ini adalah cacat, atau memang sifat bawaan yang memang Allah ciptakan sebagai ujian bagi manusia? Kalau kita tarik sejarah gen kita, yakni bapak kita semua, ayahanda dan ibunda kita semua, ayah dan ibunda manusia Adam Hawa, memang sejak awal mereka berdua pun pernah mengalami apa yang namanya salah dan lupa itu. Namun Adam dan Hawa ketika mereka menyadari salah, apa yang mereka berdua lakukan? Segera bertobat. Jadi kita akui bahwa salah dan lupa itu tidak bisa lepas dari sifat manusia. Namun yang membedakan adalah ketika manusia berbuat salah, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya manusia yang berbuat salah adalah segera bertobat. Nah, segera bertobat itulah yang tidak ada dalam narasi al-insan mahallul khata' wan nisyan. Jadi kita kurang adil ketika berargumen, bukankah manusia tempat salah dan lupa? Nah, titik sampai di situ. Padahal kalau melihat hadis Nabi, lanjutannya adalah wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang salah itu adalah segera bertobat. Di sini ada penjelasan. Ibaratul insan mahallul khata' wan nisyan. Narasi al-insan mahallul khata' wan nisyan itu ta'ni annal khata'a wan nisyan minat tabi'ah al-basyariyah. Nanti selebihnya bisa dilihat dalam tulisan saya.
Sesungguhnya yang namanya salah dan lupa itu minat tabi'ah al-basyariyah, merupakan karakteristik manusia. Wahia ibaratun tattafiqu ma'a qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini ada kemiripan, ada kesesuaian dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khotta'un. Setiap anak cucu Adam punya salah. Yang kedua hadis. Nah, yang pertama bukan hadis. Tapi kalimat kullu bani Adam khotta'un. Setiap anak cucu Adam pernah salah. Wa khairul khotta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang punya salah adalah mereka yang bertobat. Karena itu Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menulis kitab khusus tentang mereka-mereka orang yang bertobat. Judul kitabnya At-Tawwabun. Mereka orang-orang yang bertobat. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Di sini dijelaskan wa rogima anna hadhil ibarat laisat hadisan nabawiyan bilabdiha. Secara lafaz innal insana mahalul khata wa nisyan bukanlah hadis Nabi. Secara lafaz illa annaha ta'buru an madmuni hadal hadis. Namun kandungan kalimat itu kandungan dari hadis Nabi yang kedua yang tadi dibacakan. Muakkidatan annal insana bi tabi'atihi yukhti'u wa yunsi. Sebagai penegas, sesungguhnya manusia dengan tabiatnya ini dia bisa berbuat salah dan berbuat lupa. Walakin afdalul akhta'in huwallazi yatubu wa yarji'u ilallah. Akan tetapi seabdol-abdolnya manusia yang berbuat salah itu adalah yang segera bertobat, segera kembali ke jalan Allah. Maka kembali kepada pertanyaan awal, apa hikmahnya? Kenapa manusia harus diberikan sifat salah dan lupa? Kalau memang salah dan lupa itu buruk. Ternyata salah dan lupa itu sengaja Allah ciptakan bagi manusia, dan tidak semata-mata Allah ciptakan sifat tersebut, melainkan ada hikmah di balik mengapa Allah ciptakan itu semua. Di sini dijelaskan al-insanu mahalul khata', yakni annal khata'a yaqa'u fil insan aw yasduru anhu bi tabi'atihi. Apa yang tertuang di layar itu sudah kita terjemahkan. Annal khata' yaqa'u fil insan aw yasduru anhu bi tabi'atihi. Sesungguhnya yang namanya salah bisa terjadi bagi manusia siapa saja. Karena itu merupakan tabiat. Fahuwa laisa ma'suman minal wuku'. Hal yang tidak mungkin manusia bisa selamat dari keterpelesetan salah dan lupa. Kenapa? Fahuwa laisa ma'suman menunjukkan bahwa manusia itu laisa ma'suman. Nah, jadi terjawab. Kenapa manusia harus punya salah? Kenapa manusia punya lupa? Laisa ma'suman, menunjukkan bahwa manusia itu tidak maksum. Nah, jadi tidak maksum. Maka menjadi kaedah dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-maksum indar rusul wal anbiya. Al-maksum indar rusul wal anbiya. Yang namanya maksum hanya terjadi pada para rasul dan para nabi. Adapun umat rasul, umat nabi termasuk kita,
Tidak ada yang bisa maksum. Ada sebagian kalangan di antara kaum pengikut-pengikut Rafidhah, pengikut-pengikut Isna Asyariyah, pengikut-pengikut Batiniyah dari zaman ke zaman dan sampai hari ini sikap mereka tidak berubah. Annal a'immata maksumun, imam-imam mereka maksum. Jadi mereka menganggap imam-imam mereka maksum. Terutama sekali la siyama isna asyara imaman. Ya. Terutama sekali 12 imam yang diakui sebagai isna asyar, 12 imam kaum Syiah. Nah, mereka mengakui imam-imam mereka maksum. Sementara Ahlus Sunnah tidak ada yang maksum kecuali Nabi dan Rasul. Bahkan Khulafaur Rasyidin pun tidak ada yang maksum. Ya. Bahkan Allah Rabbul Alamin juga kalau dikaji secara ilmiahnya apakah baginda Nabi bersalah, pernah punya salah? Jawaban para ulama, pernah punya salah. Cuma bedanya Nabi dengan kita apa? Kalau Nabi berbuat salah langsung ditegur wahyu. Sementara kita ketika kita berbuat salah, wahyu tidak akan turun menegur kita gitu. Tapi kalau Kanjeng Nabi salah, langsung turun wahyu. Minimal ya. Sebagai contoh turunnya surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Orang yang bermuka kusam ketika orang buta datang menghampirinya. Para ulama mufassir menyebut siapa gerangan yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang waktu itu beliau kurang berkenan dengan datangnya tiba-tiba orang yang buta datang menghampirinya. Nah, di situ tidak dijelaskan kenapa Nabi tiba-tiba bermuram durja. Anja'ahul a'ma, ketika seorang buta datang menghampirinya. Allah gak ridho seorang Nabi memiliki sifat seperti itu. Maka Allah tidak membiarkan nabinya. Maka Allah turunkan ayat sebagai teguran. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Tetapi yang paling aman, paling selamat, mengambil hikmah istifadah dari peristiwa Nabi dengan orang buta ini, hikmahnya adalah ini adalah cara Allah menjelaskan kepada umat Nabi Muhammad tentang bagaimana perilaku umat manusia harus berhadapan dengan orang lain. Di balik kebutaan, dia memiliki keutamaan. Di balik kita yang sehat, lahir batin, bisa jadi ada sesuatu yang tidak beres pada diri kita. Nah, hatta Rasulullah ditegur oleh Allah. Yang kedua menunjukkan bahwa wahyu itu akan turun. Nah, kalau tidak ada peristiwa itu, maka wahyu itu tidak turun. Jadi cara seperti itu Allah ingin jelaskan kepada manusia betapa memperlakukan orang lain. Di balik kekurangan, di balik kelemahan ada kelebihan. Dan yang ketiga yang jelas, kenapa manusia diberi salah dan lupa? Laisa maksuman. Manusia tidak maksum ilal anbiya wa rusul, kecuali para nabi dan rasul. Demikian pula an-nisyan. An-nisyan yakni an-nisyana aidon amrun tabi'iyyun fil insan wa huwa aradun yakhussuhu wa yaqa'u fihi. Dijelaskan di sini sama seperti halnya lupa. Lupa pun merupakan karakteristik manusia yang bisa terjadi pada siapa saja. Nah, ikhwan fillah azakumullah,
Maka sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad tadi, Imam Ibnu Majah dan imam-imam yang lain dalam hadis yang mulia, kalimat kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, hadal haditsu yu'akkidu anna kullal bashar yaqauna fil khata' wa anna abdalahum alladzina yarji'una ilallah wa yatubun. Nah, maka di sini dijelaskan, hadis ini menegaskan bahwa setiap manusia bisa saja terperosok kepada apa yang namanya salah dan lupa tadi. Nah, ini ada di layar ya, ahamiyatul ibarah. Yang terakhir, apa maksud Allah jadikan manusia memiliki sifat salah dan lupa? Yang pertama, para ulama mengatakan at-tawadu wa adamul gurur. At-tawadu wa adamul gurur. Nah, itu terakhir ya, di tulisan terakhir. At-tawadu wa adamul gurur. Untuk memotivasi manusia agar memiliki sifat tawadu. Wa adamul gurur, agar manusia memiliki sifat jauh dari ketertipuan diri. Orang berilmu bisa tertipu dengan ilmunya. Bukan hal yang mustahil, semakin tinggi ilmu semakin menunjukkan kesombongannya. Nah, ini orang memiliki kekayaan, bisa jadi kekayaan bisa melupakan dirinya dan dia bisa tertipu dengan kekayaannya. Orang memiliki jabatan dan kedudukan bisa tertipu dengan kedudukan dan jabatannya. Al-Hafidz Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menuliskan dalam pembahasan khusus Kitabul Gurur, kitab yang menjelaskan tentang ketertipuan diri. Maka para ulama menjelaskan, tadzkuru hadhil ibaratu bi annal insan laisa kamilan, menunjukkan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, yahtaju ila tawadu wa adami iddia al isma, dan membutuhkan sifat tawadu. Para ulama menjelaskan kenapa disebut tawadu. Ya, tawadu ya diambil dari kata wadoa yado'u. Nah, saya meletakkan benda ini. Nah, itu dalam bahasa Arabnya wado'tu syai'. Saya meletakkan HP ini, wado'tul hatib. Wado'tu. Nah, ini pengeras suara. Wado'tul mukabbir, artinya meletakkan. Para ulama menjelaskan, ketika seseorang meletakkan kedua bahunya lebih rendah, asalnya di atas jadi rendah. Nah, itu artinya meletakkan kedua bahu. Dan meletakkan kedua bahu menjadi simbol bahwa orang tersebut merendahkan hatinya. Nah, maka disebut tawadu. Tawadu jangan dimaknai dengan bahasa Sunda ya. Singkatan bahasa Sunda tawadu, tara mawa duit. Kata orang Sunda tawadu itu tara mawa duit. Nah, ngerti ya tara mawa duit? Ya, tawadu, wadoa ya doa artinya meletakkan. Maksudnya meletakkan kedua bahu lebih rendah dari biasanya. Nah, sehingga orang yang meletakkan kedua bahunya lebih rendah, maka itu menjadi simbol rendah hatinya seseorang. Hadhil ibarat bi annal insan laisa kamilan yahtaju ila tawadu wa adami iddia al ismah. Dan yang keduanya apa? Agar menghindari, menjauhi iddia, mendeklir diri, ismah. Ismah itu ya tadi maksum. Saya menerjemahkannya dengan sifat megalomania. Megaloman itu kan nama film animasi ya. Orang yang kuat. Nah,
Ketika seseorang merasa kuat, tidak tersentuh hukum, kebal hukum, begitu ya, kebal kritik, nah, nggak mau disalahkan, padahal jelas salah. Nah ini sifat megalomania. Padahal dalam agama tidak ada manusia yang ismah kecuali Nabi dan Rasul. Atau berlebihan ya, saking berlebihannya maka lahirlah pandangan-pandangan atas nama agama, lalu isinya justru keluar dari ajaran agama. Yang kedua, para ulama mengatakan at-tahfizu ala taubah. At-tahfizu ala taubah. Untuk apa manusia diberikan sifat salah dan lupa? Tad'ul insan ilal musara'ah fit taubah wal inabah ilallah. Memotivasi manusia, mendorong manusia agar manusia segera bertobat kepada Allah, kembali ke jalan Allah, indama yaqamu fil khata aw yunsi. Saat salah dia lakukan, saat lupa dia lakukan, li'annallaha wa'ada bi ghufranid dzunub liman taba. Karena Allah berjanji mengampuni siapapun orang pelaku dosa selama dia mau bertobat. Nah, ini selama dia mau bertobat. Jadi kata kuncinya di situ, selama dia mau bertobat. Imam Muhyiddin Syaraf An-Nawawi dalam kitab yang sangat terkenal Riyadhus Shalihin atau Al-Arba'in An-Nawawiyah ya, hadis yang keempatnya jelas di situ. Apa kata baginda Nabi? Allah Rabbul Alamin menjadikan manusia atas rahmat Allah dan ia bisa masuk surganya Allah karena rahmatnya. Jadi karena rahmatnya. Kalau ngandelin karena amalnya saja, nah ini belum tentu. Kalau ngandelin karena amalnya saja. Dan kita pun tidak pernah tahu amal yang mana yang benar, yang diterima oleh Allah. Kecuali diketahui dengan ilmu. Ketika kita tidak mempelajari ilmunya, maka kita tidak tahu mana benar, mana salah. Sudah benar, belum tentu juga diterima. Karena kita tidak tahu standar ikhlas menurut Allah yang diterima itu seperti apa. Maka Ibnu Abbas mengatakan, kalau bukan karena rahmat Allah, manusia tidak akan masuk surga. Kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat. Ibnu Abbas itu sejak bocah ikut bersama Nabi. Nabi bangun malam, Ibnu Abbas bangun malam. Nabi belajar, Ibnu Abbas belajar. Nabi berjihad, Ibnu Abbas pun berjihad. Tapi Ibnu Abbas berkesimpulan, tidak ada yang masuk surganya Allah melainkan karena rahmat. Nah, oleh karena itu, Ikhwani Fiddin Azakumullah, Rasulullah SAW pernah mengatakan, ada orang beramal dengan amalan ahli neraka. Artinya dia berbuat jahat, berbuat nirca, menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya. Lalu timbul kesadaran, Allah berikan petunjuk orang ini, lalu dia bertobat. Dan dia keterusan dalam amal baik dan amal soleh. Lalu Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan ridhonya. Dengan ridho Allah, maka dia pun Allah masukkan ke surga, maka jadilah dia ahli surga. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, ada orang beramal dengan amalan ahli surga, sampai-sampai antara surga dengan dirinya barang sejengkal saja. Tiba-tiba dia mengamalkan amalan ahli neraka. Dia terpelanting, terpeleset, terjerumus, lalu belum sempat kembali. Dia pun merasa enak, keterusan di dalam
berbuat keingkaran tadi, maka Allah murka. Ketika tidak bisa membendung murkanya Allah, Allah tutup pintu rahmat, maka rahmat tidak diturunkan kepada orang itu. Pada kholan nar, maka Allah pun masukkan dia ke neraka, maka jadilah dia ahli neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa rahmat Allah itu menjadi sangat penting dalam kehidupan. Maka di sini diterangkan apa hikmah di balik Allah ciptakan manusia memiliki salah, menyadari akan kesalahan dan lupa. Yang ketiga adalah ar-rahmatu wal qabulu. Ar-rahmatu wal qabulu. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha kasih sayang, bahwa Allah itu qabul, maha menerima apa adanya, seperti apapun dosa dan kesalahan makhluk, Allah siap menerima, Allah siap mengampuni. Taftahul majali rahmatillahi wa qabulihi li ibadihi idza sa'u lil islah warruju anil khata. Dengan syarat dia segera berubah diri, berbuat kebajikan, merubah tatanan hidup, banting setir, ruju anil khata, dan dia segera kembali kepada jalan Allah dari kesalahan tersebut. Ikhwan fillah azakumullah, sebagaimana pernah dijelaskan sebelumnya, selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermuka kusam sampai turunnya ayat abasa wa tawalla menunjukkan seorang nabi pun pernah salah, lalu Allah pun memberikan gambaran lagi bagaimana Rasul ditegur gara-gara Rasulullah memohon ampun kepada Allah agar Allah mengampuni pamannya Abu Thalib. Nah, coba salahnya di mana? Abu Thalib itu paman yang sangat menyayanginya. Rasul juga sudah banyak ditolong. Artinya dakwah Nabi ditolong oleh Abu Thalib. Tapi Abu Thalib punya kekurangan. Sampai akhir hayat belum mengucapkan la ilaha illallah. Itu kekurangannya. Maka untuk menutupi kekurangan tersebut, Nabi tidak membiarkan pamannya ada kekurangan di akhir hayatnya. Maka cepat-cepat Rasulullah mendekati Abu Thalib. Paja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya ammuhu Abu Thalibin. Jadi ketika hendak wafatnya Abu Thalib, Nabi segera datang. Kemudian wa wada'ahu, menasehatinya, lalu membimbingnya, summa qala, lalu Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai paman, segera ucapkan la ilaha illallah. Abu Thalib bukan tidak ingin, ketika mau mengucapkan keburu datang. Faja'a Abu Jahlin wa asdiqauh. Datang Abu Jahal dengan rombongannya. Summa yaqulun, mereka pun mengatakan sama. Hei Abu Thalib, ya, apakah Anda akan meninggalkan ajaran selama ini nenek moyang kita, atau mau mengikuti ajaran Muhammad? Abu Thalib nggak jadi. Nabi menghampiri lagi, ya ammi, hei pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Faja'a Abu Jahlin, Abu Jahal datang lagi membisikkan, ya, terjadi pertarungan hebat dikala sakaratul mautnya Abu Thalib. Dan endingnya apa? Abu Thalib tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ini yang membuat Nabi sedih, ya. Ini yang membuat Nabi gundah. Maka Nabi menangis kepada Allah agar Abu Thalib diampuni dosa-dosanya. Tapi apa yang terjadi?
Ternyata Allah tidak ridho dengan cara Nabi begitu. Maka Allah menegur Rasul, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Abu Thalib sudah wafat. Anda Muhammad, kata Allah, tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang semacam Abu Thalib. Allah yang bisa memberikan petunjuk. Maka turun ayat, tidaklah patut bagi orang beriman an yastaghfiru lil musyrikin, mendoakan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Berarti setingkat Nabi ditegur, apalagi kita, ya, apalagi kita. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, ini menjadi perhatian kita semua. Di sisi lain, salah dan lupa adalah tabiat manusia, tapi di sisi lain Allah sudah menyiapkan apa yang disebut fasilitas tobat. Maka peran manusia, tugas manusia ketika khilaf, ketika salah dan lupa, maka dengan bertobat dan segera kembali ketika diingatkan, itu merupakan salah satu upaya manusia mengikuti jejak langkah kakek dan buyutnya umat manusia, Adam dan Hawa, di mana mereka ketika salah, mereka segera berdoa kepada Allah, Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ikhwan fillah azakumullah, maka Al-Qur'anul Karim menempatkan pada surat Al-Baqarah ayat 237. Ayat ini sebenarnya bicara tentang tolak, tentang perceraian. Para suami yang mentolak istri-istri mereka sebelum mereka mencampuri, sementara mereka sudah menentukan maharnya, kata Allah, maka berikan setengah mahar yang telah ditentukan itu. Tapi kalau keduanya saling memaafkan, itu lebih baik. Karena saling memaafkan di antara keduanya itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Apa urusannya dengan kalimat ini? Apa hubungannya dengan pembahasan kita ini? Di ujung ayat ini, Al-Baqarah 237, Allah tutup ayat ini dengan kalimat wala tansawul fadla bainakum. Nah, di situ ada kalimat wala tansawul fadla bainakum. Kalian jangan suka melupakan masing-masing keutamaan kalian. Nah, ini. Para ulama mengatakan ayat ini sebenarnya diletakkan awalnya pada ayat tolak. Hendaklah para suami, hendaklah kaum istri ketika punya keinginan diuji oleh Allah, hampir terjadi perceraian, keduanya mestinya langsung ingat, janganlah kalian saling melupakan keutamaan masing-masing kalian. Tapi kalimat walatan sawul fadla bainakum dijadikan dalil oleh para ulama bukan semata-mata untuk kasus tolak, ya, tapi untuk yang lain juga, untuk kehidupan juga. Ketika seseorang sudah mampu menghargai keutamaan seseorang, maka disitulah kemuliaan. Ketika seseorang sudah tidak mampu lagi menghargai kemuliaan seseorang, maka disitulah petaka. Wala tansawul fadla bainakum. Hendaklah kalian jangan saling melupakan masing-masing keutamaan kalian. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin selalu menempatkan kita pada posisi tadi, ya. Kita sadar kita punya salah, kita lupa. Karena kita sadar punya salah dan lupa, maka bertobat menjadi bagian aktivitas rohani kita dan siap diluruskan ketika kita berbuat salah. Dan yang keduanya adalah tidak mudah menghilangkan dan melupakan keutamaan kisah masing-masing. Tidak mudah melupakan keutamaan kita masing-masing. Maka itu adalah kunci kebersamaan termasuk di dalam perjuangan.
Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya silahkan dibaca, memaknai sunnatullah salah dan lupa pada diri manusia dalam madrasahabiumi.com. Demikian, aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.